Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berkat dari Kerukunan. Berkat dari Kerukunan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga ya Tuhan, sedemikian banyak pengajaran firman Allah bagaimana kami harus hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kebersamaan yang benar, yang kudus, dan yang selaras dengan perintah dan kebenaran firman Allah. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi hidup dalam kerukunan, karena dari sanalah berkat Allah akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat dari kerukunan, kita bahas dulu tentang akibat dari ketidakrukunan. Apa itu akibat dari ketidakrukunan? Sahabat seperjalanan yang punya pengalaman-pengalaman hidup akibat ketidakrukunan, silakan untuk bercerita. Bagaimana yang terjadi kalau kemudian rumah tangga itu tidak rukun? Maka rumah tangga jadi neraka. Yang terjadi di dalam rumah tangga adalah teriakan-teriakan, saling memaki, saling memarahi, tidak mempercayai. Bahkan kemudian bisa terjadi juga tindakan-tindakan fisik yang bisa saling melukai. Di dalam sekolah, di dalam dunia pendidikan, bagaimana kalau tidak rukun? Sama juga. Anak-anak yang kemudian mengalami bullying dari semenjak kecil. Terjadi perbedaan-perbedaan oleh guru secara tidak sadar, ketidakadilan. Anak yang pandai, anak yang menarik, murid yang manis, itu lebih disayang, dipuji-puji, diucapkan berkali-kali. Namun melupakan bahwa murid-murid yang kurang baik, murid-murid yang punya latar belakang yang kurang baik, murid-murid yang punya masalah di dalam proses pembelajaran, bukankah mereka juga adalah murid yang harus dibimbing, yang harus dibina? Kalau guru hanya ingin mencari murid-murid yang baik saja, maka itu guru pemalas. Fungsi guru justru mengubah anak-anak yang sulit, murid-murid yang sulit. Para mahasiswa yang mengalami kesulitan karena satu dan lain hal. Karena kecerdasan setiap anak berbeda, setiap mahasiswa berbeda. Demikian juga di dalam rumah tangga. Setiap anak tidak ada yang sama. Anak saya 3, punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Namun saya mencoba untuk melihat apa kelebihan dalam setiap anak dan apa kekurangannya. Lalu mereka diajarkan untuk bisa saling melengkapi, untuk bisa saling menopang, untuk bisa saling mendukung, untuk bisa saling menunjang. Sehingga mereka mengalami yang namanya itu di dalam kerukunan adalah kemenangan bersama, kebahagiaan bersama, keindahan bersama. Karena Allah menciptakan dari awal mulai penciptakan seluruh alam semesta, semuanya serba sepasang-sepasang. Dan di antara pasangan-pasangan saling terkait, saling menopang dari langit yang ada di atas. Bulan, bintang, cakrawala, sampai kepada apa yang ada di atas bumi, sampai kepada apa yang ada di bawah bumi. Seluruhnya itu saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Allah menciptakan segala sesuatu sudah di dalam bentuk kesatuan yang utuh sekalipun berbeda. Itu adalah gambaran daripada keberadaan Allah yang perlu kita pahami. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ke 9. Di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia penginjilan, di dalam dunia pekabaran Injil, di masa-masa Rasul Paulus pun mengalami konflik-konflik dengan Barnabas, di sini dengan Apolos. Namun Paulus menyadari dan Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya, seluruh jerih payah kita, hebat sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, seberpengaruh apapun dirimu, tapi kalau tidak Allah yang memberikan pertumbuhan, apapun yang kita kerjakan bisa berada kembali kepada titik nol kalau tidak di dalam kehendak Allah.
Sehingga sahabat seperjalanan, perkataan di dalam ayat Allah yang memberikan pertumbuhan, artinya segala upaya kita kalau tidak diberkati oleh Allah, Tuhan akan bisa kembalikan apa yang engkau capai di dalam katakanlah kesombongan, keangkuhan, sikap agul dalam bahasa Sunda, sikap jumawa yang berlebihan. Allah bisa turunkan kepada yang paling bawah. Tidak ada yang tertinggal di dalam dunia ini sekalipun dia kelihatannya kecil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang jari-jari tangan kita, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Saya ingin bertanya kepada sahabat seperjalanan untuk tugas-tugas tertentu. Saya tidak akan sebutkan tugasnya apa. Dan saya percaya sahabat seperjalanan bisa menjawabnya. Untuk tugas-tugas tertentu, kita itu memakai kelingking. Ayo silahkan tebak. Kalau Anda sahabat seperjalanan sebagai teman WhatsApp saya, silahkan Anda tulis jawabannya. Apa yang dikerjakan oleh kelingking dalam tugas tertentu yang sulit dikerjakan oleh jari-jari lain? Apalagi kalau pakai jempol. Waduh, menakutkan sekali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu adalah semacam sedikit bercanda buat sahabat seperjalanan. Artinya tidak ada sebetulnya yang tidak berguna ke diri kita, kecuali kita hidup dalam dosa. Kalau dalam keunikan, semua itu indah di mata Tuhan. Kalau di dalam keunikan karunia, keunikan kepribadian, semuanya indah di dalam Tuhan, kecuali kehidupan di dalam dosa, itu tidak ada indah-indahnya. Kalau kita hidup di dalam dosa, tentu kita menjadi pribadi yang mengganggu rumah tangga, mengganggu persahabatan, mengganggu masyarakat, bahkan mengganggu negara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat dari kerukunan. Apa berkat yang dari kerukunan? Kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami kemenangan. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita sedang mengagungkan, memuliakan, dan menyenangkan Allah lewat kehidupan kita yang hidup dalam kerukunan. Saat ini sahabat seperjalanan, kalau rumah tanggamu ditimpa ketidakrukunan, kalau persahabatanmu ditimpa ketidakrukunan, kalau engkau berpacaran terus berganti-ganti pasangan, lalu menyalahkan pasangan, sementara persoalannya adalah ada di dalam dirimu sendiri, maka baiklah kita boleh menyadari bahwa berkat Allah itu hadir di dalam kerukunan. Seperti katakanlah embun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat dari kerukunan. Iblis senang kalau kita itu tidak rukun dan sedikit-sedikit cari dukun. Kurang lebih kan begitu. Kalau persoalan tidak bisa diselesaikan, cari dukun. Cari cara yang paling mudah, yang sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita cari dukun, dukun hanya akan memenuhi apa yang kita inginkan dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya kita berbuat dosa kepada Allah dan dampaknya menjadi buruk untuk kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup rukun, Alkitab mengatakan apapun yang kita kerjakan, Allah yang memberikan pertumbuhan, Allah yang berkenan, Allah yang memberkati untuk kerukunan, dan berkat Allah akan tercurah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat. Kita memuliakan Allah lewat sebuah perjuangan bagaimana hidup itu di dalam kerukunan. Firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Upaya kita tidak punya hasil apa-apa kalau tidak Allah yang memberikan pertumbuhan. Sahabat seperjalanan, maukah engkau diberkati? Maukah engkau mengalami hidup kemenangan? Maukah engkau diberikan sebuah dampak akibat kerukunan adalah kebahagiaan? Maka perjuangkanlah kerukunan. Mulai dari kerukunan dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu. Jadilah pribadi yang dipulihkan oleh Allah. Bertobatlah kalau ada hal-hal yang buruk. Dan mulailah belajar untuk hidup dalam kerukunan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan sahabat seperjalanan yang mengalami ketidakrukunan, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu. Kemudian juga keluarga-keluarga yang lain di dalam pekerjaan, di dalam dunia secara umum, dalam dunia pendidikan, dalam persahabatan, segala sesuatunya ya Tuhan. Rukunkanlah kami, karena dari sanalah berkat Allah tercurah.
Hamba-Mu berdoa, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bagi yang sedang menghadapi masalah rintangan Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar setiap sahabat seperjalanan dilimpahi oleh berkat Allah yang luar biasa karena kita memperjuangkan hidup yang rukun dan benar di hadapan Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.